Hai, saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 24. Dikatakan di sana, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya percaya Anda tahu ayat ini. Tapi tahukah Anda apa makna di balik ayat ini? Nah, ada orang membuat suatu lelucon, suatu jokes, bahwa ayat ini cuma bisa dikerjakan oleh orang yang reform dan karismatik. Jadi gabungan di antara keduanya. Oh, kenapa begitu? Karena orang reform punya banyak kebenaran, tapi kurang roh. Orang karismatik punya banyak roh, tapi kurang kebenaran. Ini jokes. So if you want to do John 4:24, kamu harus gabungkan keduanya. Kamu punya roh yang banyak, dan kamu punya kebenaran yang banyak. Maka ini namanya orang yang melakukan Yohanes 4 ayat 24. Tentu ini lelucon yang kita nggak setuju ya. Tapi apa sebetulnya makna di balik Yohanes 4 ayat 24 ini? Betulkah kita harus menggabungkan dua aspek tadi yang saya sebutkan menjadi sesuatu hal yang gabungan, baru kemudian kita bisa menjalankan Yohanes 4 ayat 24 kata-kata Tuhan Yesus itu, atau ada makna yang lain? Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 4, maka Anda akan menemukan ayat ini, ayat 24 ini didahului dengan percakapan panjang Yesus dengan perempuan Samaria. Something yang jarang terjadi di dalam masa pada waktu itu. Orang Yahudi biasa akan berputar lewat daerah lain kalau mau menuju satu tempat namanya Galilea itu daripada melewati daerah Samaria. Hanya Yohanes mencatat hari itu Yesus harus lewat daerah Samaria. Kenapa dia harus lewat daerah Samaria? Ada banyak penafsiran. Tapi salah satu yang jelas ditunjukkan adalah tidak lama setelah dia lewat daerah Samaria, dia berhenti dan kemudian dia duduk di samping sumur Yakub dan bertemulah dia dengan seorang perempuan Samaria. Kalau Anda familiar, ini adalah perikop di mana Yesus kemudian berbicara tentang air hidup, bahwa kalau kamu minum dari air hidup itu kamu nggak akan haus lagi dan lain sebagainya. Dan yes, perempuan Samaria itu adalah perempuan yang punya 5 suami atau pernah bersuami 5 kali, dan yang sekarang tinggal bersama dia bukan suaminya. Itu yang percakapan yang terjadi di dalam 23 ayat sebelum ayat 24. Kemudian di akhir daripada bagian itu, perempuan Samaria mengatakan, tentulah kamu bukan orang biasa, atau di dalam kalimat lain dia mengatakan, tentulah kamu seorang nabi. Atau dalam bahasa Inggris lebih tepat bukan a prophet, tapi the prophet, nabi itu. Orang Samaria percaya pada masa itu 5 kitab dari Israel, yaitu Kejadian sampai Ulangan, Pentateuk. Dan di dalam 5 kitab itu mereka cuma kenal satu nabi namanya Musa. Maka waktu perempuan Samaria ini mengatakan you are the prophet, dia sedang menyamakan atau mengatakan Yesus seperti penggenapan yang mengingatkan mereka tentang betapa menakjubkannya Nabi Musa itu. Nah, ini satu pujian atau satu honor yang besar sekali yang perempuan Samaria itu katakan kepada Yesus. Dan kemudian dia bertanya kepada Yesus di dalam bagian yang terakhir, suatu pertanyaan yang orang Samaria pasti akan tanyakan kepada orang-orang Israel atau orang yang diyakini punya jawaban. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Seakan-akan dia mengatakan, tell me, kasih tahu aku, di mana sebetulnya kami harus beribadah, di mana kami harus menyembah. Di gunung ini seperti nenek moyang kami orang Samaria, atau seperti kata orang-orang Yahudi di Yerusalem, tempat di mana bait suci Daud itu didirikan pada masa Salomo dan terus sampai dengan masa ini. Ini pertanyaan teologis yang sudah ratusan tahun dia sekarang tanyakan kepada the prophet yang ada di depannya. Dan menariknya, Yesus tidak menjawab, oh gunung Yerusalem, oh gunung Gerizim. Dia tidak mengatakan itu. Dia justru mengatakan kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa Tuhan, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di sini dan bukan juga di bait suci, tapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran sebagaimana Allah adalah roh. Nah, ini mungkin kita bisa katakan penggenapan yang pasti adalah ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, di mana kemudian tidak lama setelah itu Kisah Para Rasul mencatat Injil dibawa kepada seluruh bumi, termasuk Samaria yang ada di dunia ini. Tapi bukan cuma itu, dia juga sedang mengatakan tentang suatu hal yang lain. Kalau Anda melihat di dalam bagian ini, maka sebetulnya sebelum percakapan tentang gunung ini terjadi, perempuan itu sudah dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus menyatakan siapa dirinya secara simbolis ya sebagai air hidup itu, dan kemudian dia mengkoreksi kehidupan dari perempuan ini. Dan kemudian setelah itu, dia mengganti topik itu menjadi topik tentang gunung-gunungan, tentang tempat ibadah. Nah, kita bisa bahas banyak hal ya, tapi satu hal yang saya pengen bagikan kepada Anda, ini yang biasa terjadi di dalam circle kita, orang-orang Kristen yang senang belajar Alkitab, bahwa kadang-kadang kita akan lari dari suatu koreksi, lari dari suatu encounter yang menunjukkan siapa kita, dengan bersembunyi di balik perdebatan teologi atau
perkara-perkara teologis. Tentu nggak salah ya, pertanyaan ini juga pertanyaan yang legit ditanyakan kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mau ganti topik. Dia mau mengatakan kepada perempuan itu, kamu tahu ya, perdebatan itu ratusan tahun, dan kamu tanya kepadaku, tapi aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang lebih penting. Yaitu akan tiba waktunya kamu tidak terikat dengan gunung A atau gunung B, bait A atau bait B. Tapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus sedang bicara mengenai relasi yang sejati, relasi yang intim, relasi yang personal, bagi perempuan itu di mana dia harus miliki kepada Tuhannya. Kamu akan menyembah dia, Bapa itu, Allah yang ada relasi dengan kamu sebagai Bapamu, dan kamu harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, di dalam satu relasi yang personal, intim, dan di dalam kebenaran kamu kenal betul siapa yang kamu sembah. Nah, Yesus mengatakan ini tadi saya katakan penggenapan langsungnya adalah nanti ketika dia itu mati, bangkit, dan naik ke surga, dan Injil disebarkan juga kepada perempuan Samaria dan kota-kota Samaria dan seluruh dunia. Tapi secara proleptik dia juga menyingkap bahwa kamu bisa berelasi dengan Allah sekarang melalui aku, Yesus. Kalau kamu datang melalui aku, kamu bisa beribadah kepada dia. Kalau kamu kenal aku, anak, kamu juga akan kenal Bapakku, Allah. Ini satu hal yang sangat indah yang Yesus bawa kepada perempuan itu. Dan yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah seringkali kita fokus pada bagaimana kita lindungi diri kita. Tapi perjumpaan dengan Tuhan akan menelanjangi kita di hadapan dia. Dan dia akan koreksi hati kita. Dan dia membuka tangannya untuk kita bertobat dan datang kembali kepada dia. Perjumpaan ini kita nggak tahu seberapa banyak yang perempuan Samaria ini pahami di dalam pikirannya. Tapi yang pasti adalah dia berubah total secara hidup. Tadinya dia siang hari harus mampir ke sumur itu supaya tidak ketemu orang, supaya tidak terlihat orang. Tetapi setelah perjumpaan ini dia menjadi berani untuk menyaksikan tentang perjumpaan dia dengan Yesus, sang nabi itu, kepada kotanya, kepada orang-orang di sekitarnya. Ini sesuatu hal yang perempuan ini tidak akan sangka. Perempuan itu tidak kira dia akan punya keberanian semacam ini. Tapi yang pada hari itu dia miliki. Karena perjumpaan personal dengan Tuhan itu dia lewati, dia hadapi. Nah, satu hal yang menarik, kita juga dipanggil demikian. Salah satu tanda dari true worship, ibadah sejati dari hidup kita, adalah suatu dorongan untuk bersaksi. Adalah suatu dorongan untuk membagikan perjumpaan dengan Tuhan dan kepada orang lain, supaya mereka juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah suatu hasil dari ibadah yang sejati, satu tanda ekspresi yang sejati dari ibadah. Ibadah membuat kita ingin bersaksi tentang Tuhan. Jadi satu hal yang kita perlu pelajari pada renungan kali ini adalah bagaimana perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita bersaksi, dan apa yang kita saksikan adalah supaya orang juga tidak terikat dengan gunung-gunungan mereka, tapi mereka juga boleh kenal Tuhan yang mau merelasikan dirinya secara personal dan intim kepada setiap jiwa. Kiranya ini memberkati Anda. God bless.